Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak B. Kali ini Pak B akan share tentang kalau kemarin sudah faktor-faktor yang menyebabkan harga emas naik, sekarang adalah faktor-faktor yang menyebabkan harga emas turun. Oke, tapi sebelumnya bantu like, subscribe, dan komen untuk memberi semangat pada Pak B untuk berbagi ilmu, share ilmu seputar investasi emas dan juga investasi yang lainnya berdasarkan ilmu dan pengalaman dari Pak B. Oke, kita mulai. Faktor yang pertama, faktor penyebab emas turun itu satu adalah inflasi rendah dan terkendali. Bahkan inflasinya lebih rendah daripada perkiraan atau prediksi suatu negara dalam setahun sebelumnya. Yang kedua, bursa saham mengalami kenaikan, jadi investor akan beralih ke saham. Kalau saham menaikkan, nanti yang punya emas, safe havennya akan diambil, dijual, nanti akan beralih ke saham. Sehingga sahamnya menjadi meningkat, otomatis harga emasnya menjadi turun. Sehingga seperti itu sudah jadi biasa. Yang ketiga adalah iklim politik stabil. Jadi negaranya aman, damai, dan mulai maju, mulai berkembang, mulai semua tertata dengan baik. Itu berarti nanti kecenderungan harga emas akan turun karena emas itu adalah pelindung nilai. Jadi seperti itu. Yang kemarin kurs dolar melemah. Nah, karena kalau dolar melemah otomatis harga emas itu melemah karena berdasarkan 1 troy ons itu berapa dolar begitu ya. Jadi tergantungnya dolar naik, emas naik. Dolar turun, emas juga ikut turun. Seperti itu. Yang kelima adalah harga minyak dunia turun. Tapi kenapa hari ini tuh yang menjadikan agak aneh, karena harga emas turun tapi harga minyak turun, tapi kenapa harga emas naik? Karena tadi kita seluruh dunia itu sedang mengalami pandemi sehingga harga emasnya itu naik, bukan malah turun. Tapi pada saat-saat tertentu, kalau pada saat harga minyak dunia turun, otomatis emas akan mengalami penurunan. Yang keenam adalah harga komoditas turun. Jadi harga-harga semakin murah karena melimpah, jadi banyak itu ya, melimpah, persediaannya banyak, sehingga harga komoditas turun, otomatis harga emasnya akan ikut turun. Yang ketujuh adalah aksi profit taking atau ambil untung para spekulan atau para investor-investor itu ambil untung, sehingga begitu pas harga emas naik, langsung masa yang punya saham emas sebenarnya dijual semua, sehingga emasnya di mana-mana banyak, sahamnya juga banyak, sehingga nanti harga emas cenderung mulai atau mengalami penurunan. Itu seperti itu. Yang kedelapan adalah bank sentral memutuskan menjual cadangan emas. Bank sentral di Amerika atau itu memutuskan untuk menjual emas. Apa? Digunakan untuk misalnya mau dibeli negara-negara lain dan sebagainya. Kecenderungannya adalah harga emasnya akan menjadi turun karena emas di dunia itu menjadi tersedia dalam jumlah banyak. Itu adalah sebab penurunan dari emas. Yang terakhir adalah permintaan lokal itu turun. Nah, jadi permintaan lokal itu turun. Lokal itu bisa lokal di Indonesia sini atau lokal misalnya di Cina, itu permintaan turun, sehingga harga emas akan menjadi turun. India tidak pada saat perayaan upacara-upacara, sehingga konsumsi emasnya menjadi turun, otomatis harganya akan jadi turun. Tapi yang perlu diingat dari Pak B adalah mau naik mau turun, yang penting adalah istiqomah dalam mengumpulkan atau membeli atau berinvestasi emas, karena emas itu sifatnya adalah pelindung nilai. Anda tidak akan cepat kaya, tapi Anda akan tetap kaya. 20 tahun yang lalu 1 kilo adalah 80 juta, karena per gramnya 80.000. Hari ini sekitar 900 juta. Jadi 900 juta untuk hari ini, 900 jutaan, tergantung nilai buyback hari ini. Jadi kalau nilai buyback hari ini 950.000 ya 950.000, 900.000 ya 900.000. Seperti itu, sehingga Anda semua yang ingin sukses, makanya menabung atau membeli atau mengumpulkan atau berinvestasi
emas, terutama emas logam mulia. Semoga bermanfaat, semoga menginspirasi, semoga sukses. Terima kasih. Like, subscribe, dan komen. Karena like, subscribe, dan komen akan mengembangkan channel Pak